Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khaylan faja'at bi rajulin farabatuhu bi sariyatin min sawari al-masjid al-hadits muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khailan, pasukan berkuda. Iya. Mengutus pasukan berkuda. Faja'at bi rajulin. Maka pasukan ini pun datang membawa seorang lelaki. Ya, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan namanya, yaitu Sumamah ibn Usal al-Hanafi radhiyallahu taala anhu. Sumamah bin Usal ini adalah pimpinan Bani Hanifah, pimpinannya. Waktu itu dia ditangkap dalam keadaan dia masih kafir. Ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengirim pasukan menangkapnya, maka pasukan ini pun datang membawanya. Farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid. Maka pasukan tersebut mengikat Sumamah ini, yang waktu itu dia masih kafir, dia diikat di sebuah tiang dari tiang-tiang masjid. Ya. Hadisnya kisahnya panjang ya. Ketika Sumamah diikat, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi Sumamah. Ya. Tiap kali Nabi berkata kepadanya, mendatanginya, ya, ma indaka ya Sumamah? Apa yang berada di sisimu wahai Sumamah? Ditawari padanya masuk Islam. Ya. Maka Sumamah berkata, kalau engkau membunuh saya, engkau membunuh orang yang punya darah. Ya, maksudnya pasti kabilahnya akan menuntut balas. Dan engkau apabila ingin harta, engkau dia adalah orang yang terpandang di tengah kaumnya. Ya. Nabi hanya tersenyum, kemudian meninggalkannya. Ya. Selama 3 hari. Dan diperlakukan baik oleh para sahabat. Diberi makan, diberi minum. Dan Sumamah diikat di masjid. Di tiang masjid selama berapa? Selama 3 hari. Setelah 3 hari Nabi berkata, lepaskan ikatannya. Kemudian Nabi berkata, pergilah engkau telah bebas. Maka Sumamah pun keluar dari masjid. Ya. Kemudian ia pergi mandi. Setelah itu ia masuk ke masjid dan berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini kisah Sumamah, kisah Islamnya Sumamah bin Usal radhiyallahu taala anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memasukkan hadis ini di pembahasan masjid. Dia menerangkan bahwa masjid itu ya, boleh diikat di dalamnya tawanan, walaupun tawanan itu adalah orang yang kafir. Ya. Dan untuk makna lebih detailnya, Al-Hafidz ingin menjelaskan makna ayat. Ya. Innamal musyrikuna najas, fala yaqrabul masjidal haram. Sungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Beliau menerangkan bahwa kata najis di dalam ayat itu bukan najis hissi yang dimaksud. Bukan najis badannya, najis tubuhnya. Tapi yang diinginkan najis maknawi. Keyakinannya yang najis. Kesyirikannya adalah apa? Adalah najis. Adapun badannya bukan najis. Ya, karena itu diikat oleh para sahabat di masjid dan Nabi mengizinkan. Iya. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwa boleh kaum musyrikin, ya, boleh ahlul kitab masuk ke masjid. Boleh ahlul kitab masuk ke masjid kalau ada keperluan. Ya. Mereka boleh masuk ke masjid kalau ada
keperluan dan boleh duduk di masjid. Nah, dan ini terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana fungsi dari masjid itu. Fungsi dari masjid tersebut. Kadang sebagian orang kafir yang ada hajat, keperluan datang ke masjid, diizinkan dia masuk. Dengan masuknya tersebut, ya, diharapkan Allah memberikan hidayah kepadanya. Allah memberikan hidayah kepadanya. Jelas ya? Dan kisah Sumamah ibn Usal ini, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bagaimana beliau masuk Islam. Ya, ini dari hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada manusia. Ya. Beliau membiarkan Sumamah, pergilah engkau telah bebas. Ya. Ketika ditawan, diperlakukan dengan baik. Ya. Diperlakukan dengan baik oleh kaum muslimin. Mereka melihat bagaimana akhlak kaum muslimin. Ya. Dan ini diantara manfaat. Kenapa di dalam Islam itu ada tawanan? Ya. Kenapa ada tawanan perang yang boleh dijadikan budak? Ini semuanya mempunyai pendidikan-pendidikan penting. Hal yang membawa kebaikan untuk orang kafir itu sendiri. Ya. Sehingga mereka diharapkan masuk Islam terbebas dari api neraka. Terbebas dari api neraka. Ya. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa pimpinan negara itu mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan pada tawanan perang. Sebab tawanan itu, pimpinan, dia boleh menjadikannya, boleh untuk dia bunuh, boleh untuk dia bebaskan, boleh untuk dijadikan budak, dan boleh dijadikan sebagai tebusan. Ya. Dan ini pertimbangan kembali kepada pimpinan negara yang melihat apa yang paling maslahat. Apa yang paling maslahat bagi kaumnya, bagi umatnya di dalam hal tersebut. Ya, dan hadis ini juga menunjukkan ya, tentang disyariatkannya menawan atau memenjara kalau pada hal tersebut ada maslahat. Kalau pada hal tersebut ada maslahat. Ya. Nah, ini yang berjalan di setiap negara ada penjara-penjaranya. Ya. Itu adalah hal yang merupakan perkara yang diperlukan. Dan dalam syariat Islam, ya, hadis ini menjelaskan pensyariatannya. Kalau memang padanya ada maslahat, dan harus diketahui bahwa apabila ada tawanan, maka ada kewajiban berkaitan dengan tawanan. Itu harus dijaga keadaannya dan kondisinya agar supaya mereka tetap hidup. Ya, tidak dipenjara kemudian dibiarkan begitu saja. Itu namanya menyiksa. Ya. Karena itulah hukum yang ditetapkan, ya, memberikan efek jera kepada siapa yang ditetapkan padanya hukum tersebut. Selain daripada itu, Islam juga menjaga sudut-sudut yang lainnya yang menjaga kemanusiaan seseorang, yang menjaga haknya sebagai seorang manusia layak untuk hidup. Baik, ini hadis yang ketiga yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu taala. Baik. Ini